Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Aldila Putri dari kelas Special Topics in Accounting AK801 ingin menjelaskan materi tentang analisis penerapan PSAK 73 tentang sewa oleh perusahaan terbuka di Indonesia. Latar belakang, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia mengadopsi PSAK 73 sewa yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. PSAK 73 mengacu pada IFRS 16 LIS yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board. Standar ini membawa perubahan mendasar dalam perlakuan akuntansi sewa, terutama bagi pihak penyewa atau lesi, dengan mewajibkan pengakuan aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa atau lease liability untuk hampir seluruh kontrak sewa, kecuali sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Perusahaan terbuka sebagai entitas yang laporan keuangannya dikonsolidasikan untuk kepentingan publik, termasuk investor dan otoritas regulator memiliki kewajiban lebih tinggi untuk menerapkan standar ini secara tepat. Penerapan PSAK 73 tidak hanya memengaruhi neraca, tetapi juga memengaruhi rasio keuangan, kinerja laba, dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan keuangan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan PSAK 73 tentang sewa oleh perusahaan terbuka di Indonesia, khususnya dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sewa. Lalu yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan terbuka dalam mengimplementasikan PSAK 73? Yang terakhir, bagaimana dampak penerapan PSAK 73 terhadap struktur laporan keuangan dan rasio keuangan perusahaan terbuka di Indonesia? Tujuan penelitian menganalisis sejauh mana perusahaan terbuka di Indonesia telah menerapkan PSAK 73 dalam laporan keuangannya. 2. Mengidentifikasi kendala atau tantangan utama yang dihadapi dalam proses implementasi PSAK 73. Dan yang ketiga, menilai dampak penerapan PSAK 73 terhadap perubahan struktur laporan keuangan khususnya aset, liabilitas, serta rasio keuangan seperti debt to equity ratio dan return on assets. Lalu manfaat penelitian secara teoritis itu menambah literatur dan wawasan akademik di bidang akuntansi keuangan, khususnya terkait implementasi PSAK 73 dan implikasinya terhadap laporan keuangan perusahaan. Kedua, secara praktis, menjadi referensi bagi praktisi akuntansi, auditor, dan manajemen perusahaan terbuka dalam memahami dan mengimplementasikan PSAK 73 secara tepat dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu bagi regulator dan pembuat kebijakan, memberikan masukan bagi Ikatan Akuntan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam memantau efektivitas implementasi PSAK 73 serta menyusun kebijakan pelaporan keuangan yang lebih transparan dan konsisten di masa depan. Kajian pustaka. Yang pertama yaitu PSAK 73 sewa. PSAK 73 yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi sewa. Tujuan utama dari standar ini adalah meningkatkan transparansi, relevansi, dan perbandingan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. PSAK 73 menghapus klasifikasi sewa, operasi, dan sewa pembiayaan untuk menyewa atau lesi, dan mewajibkan pengakuan aset hak guna, serta liabilitas sewa pada hampir semua jenis sewa, kecuali sewa jangka panjang dan sewa aset bernilai rendah. Penyewa harus mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa pada awal masa sewa, kecuali jika kontrak merupakan sewa jangka pendek atau sewa bernilai rendah. Penyewa, pembayaran sewa yang dilakukan sebelum tanggal permulaan serta biaya langsung awal, aset hak guna kemudian diamortisasi selama masa sewa atau masa manfaat aset tergantung mana yang lebih pendek. Lalu, implikasi PSAK 73 terhadap laporan keuangan. Kieso, Wegan, dan Warfield 2020 menjelaskan bahwa penerapan PSAK 73 berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan.
Pengakuan aset dan liabilitas sewa dalam neraca menyebabkan peningkatan signifikan terhadap total aset dan liabilitas. Hal ini berdampak langsung pada perubahan rasio keuangan seperti debt to equity ratio cenderung meningkat karena adanya liabilitas baru dari sewa. Yang kedua, return on assets cenderung menurun akibat peningkatan total aset. Dan ketiga, EBITDA meningkat karena penghapusan beban sewa operasi yang diganti dengan beban depresiasi dan bunga. Selain itu, dalam laporan laba rugi, biaya sewa akan berubah menjadi dua komponen utama, yaitu beban depresiasi atas aset hak guna dan beban bunga atas liabilitas sewa. Lalu yang ketiga yaitu studi terkait. Beberapa studi sebelumnya turut membahas implementasi PSAK 73, contohnya Susanto dan Budiasih 2021, meneliti dampak penerapan PSAK 73 pada perusahaan sektor transportasi dan mendapati bahwa adanya peningkatan signifikan dalam total liabilitas dan penurunan laba bersih pada tahun pertama penerapan. Penelitian lain yaitu oleh Rahman dan Putri 2022 menemukan bahwa beberapa perusahaan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kontrak sewa tersembunyi, serta dalam menentukan masa sewa dan tingkat diskonto yang tepat. Lalu yang keempat yaitu teori relevan. Teori relevansi informasi akuntansi. Teori ini menyatakan bahwa informasi dalam laporan keuangan harus relevan bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Artinya, dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Dalam konteks PSAK 73, informasi mengenai pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa menjadi relevan karena mencerminkan kewajiban ekonomi yang selama ini tidak diungkapkan secara eksplisit dalam laporan keuangan. Lalu, kerangka pemikiran. Penelitian ini mengacu pada teori relevansi informasi akuntansi yang menyatakan bahwa informasi akuntansi harus berguna untuk membantu pengambilan keputusan ekonomi. Dengan diterapkan PSAK 73, diharapkan laporan keuangan perusahaan mencerminkan kewajiban dan aset secara lebih akurat, transparan, komprehensif, meningkatkan relevansi dan keandalan informasi yang disajikan kepada para pemangku kepentingan. Penerapan PSAK 73 juga diharapkan memengaruhi struktur keuangan perusahaan yang tercermin dalam perubahan aset, liabilitas, serta rasio keuangan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi implementasi PSAK 73. Pertama, kompleksitas kontrak sewa. Semakin kompleks suatu kontrak, semakin sulit untuk mengidentifikasi komponen sewa dan melakukan pengukuran yang sesuai dengan PSAK 73. Kedua, kesiapan sistem informasi akuntansi. Perusahaan yang memiliki sistem ERP yang memadai lebih mampu mencatat, mengklasifikasi, dan mengungkapkan informasi sewa secara akurat. Kompetensi sumber daya manusia. Tingkat pemahaman staf akuntansi terhadap SAK 73 memengaruhi kualitas implementasi. Dukungan manajemen, komitmen dari manajemen puncak diperlukan dalam bentuk kebijakan internal, pelatihan, dan pengalokasian sumber daya. Yang terakhir, peran auditor eksternal. Auditor eksternal turut berperan dalam memastikan penerapan PSAK 73 sesuai standar dan memberikan masukan terhadap pengungkapan dalam laporan keuangan. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait implementasi PSAK 73. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan PSAK 73 oleh perusahaan terbuka di Indonesia. Penelitian dilakukan terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, khususnya bergerak di sektor transportasi dan properti. Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus penelitian ini lebih pada pemahaman mendalam terhadap fenomena penerapan standar akuntansi di lingkungan perusahaan terbuka. Selanjutnya, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai implementasi PSAK 73, tantangan yang dihadapi perusahaan, dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Objek dan subjek penelitian. Objek penelitian adalah laporan keuangan tahunan perusahaan terbuka sektor transportasi dan properti selama periode 2020 sampai 2023.
Subjek penelitian adalah kebijakan akuntansi sewa yang diterapkan perusahaan serta informasi terkait pengungkapan aset hak guna dan liabilitas sewa. Lalu teknik pengumpulan data. Data diperoleh melalui dokumentasi yang terhadap laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui situs resmi BEI maupun situs web perusahaan masing-masing. Data yang dikumpulkan mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, komprehensif, catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas. Lalu teknik analisis data. Analisis dilakukan dengan cara menelaah isi laporan keuangan untuk menilai sejauh mana pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa telah dilakukan, mengidentifikasi bentuk pengungkapan informasi sewa dalam catatan atas laporan keuangan, menganalisis perubahan struktur laporan keuangan dan rasio keuangan, dan yang terakhir menilai kualitas pengungkapan berdasarkan kelengkapan dan konsistensi informasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 73 oleh perusahaan terbuka di Indonesia telah berlangsung secara umum sesuai dengan standar yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Mayoritas perusahaan yang diamati, terutama pada sektor transportasi dan properti, telah mengakui aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa atau lease liability dalam laporan keuangan mereka sejak PSAK 73 berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Secara finansial, penerapan PSAK 73 berdampak signifikan terhadap struktur laporan keuangan. Total aset dan liabilitas meningkat akibat pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, yang pada gilirannya memengaruhi rasio keuangan perusahaan. Rasio debt to equity ratio cenderung meningkat, sedangkan return on assets menurun. Sementara itu, EBITDA meningkat karena beban sewa operasi diubah menjadi beban depresiasi dan bunga, yang mengubah struktur beban dalam laporan laba rugi. Baiklah, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.